Oke, halo teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya dan salam hormat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penganggaran. Ya, konsep dasar penganggaran itu masih ada hubungannya dengan pertemuan pertama kita. Oke, itu ada faktor, yang pertama faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. Ya, biasanya data-data penjualan ini didapatkan melalui Departemen Accounting. Kemudian kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran, barang yang dijual, promosinya, bagaimana, pemilihan saluran distribusinya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Kemudian tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, lalu modal kerja yang dimiliki perusahaan. Ya, ingat, tenaga kerja dan modal kerja dan kapasitas produksi itu tergantung dari skala perusahaan itu. Semakin besar perusahaan itu, maka skalanya pun makin besar, kapasitas produksinya pun makin besar, tenaga kerja yang diserap pun dan dibutuhkan semakin besar, modal kerja yang dimiliki perusahaan pun semakin besar. Lalu fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan itu, contohnya ada misalnya perusahaan itu memiliki gudang, misalnya perusahaan tersebut memiliki pantry, misalnya juga dia memiliki fasilitas terkait dengan mesin, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelajaran, administrasi, itu juga mencangkup faktor internal ya. Jadi setiap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi dari budgeting tersebut. Contohnya misalnya ada libur lebaran, maka otomatis libur lebaran ditentukan oleh direktur misalnya seminggu, maka produksi akan terkendala selama seminggu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian faktor eksternal, itu ada keadaan pesaing. Keadaan pesaing dalam arti kata gini, semakin banyak pesaingnya, maka industri tersebut semakin mudah untuk dimasuki. Penjualan online amat sangat mudah dimasuki, maka penjualan online, maka persaingannya sangat ketat. Maka dibutuhkan inovasi, itu untuk faktor eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk itu terkait dengan semakin besar pertumbuhan penduduk di suatu negara itu, maka segmentasi pasarnya pun semakin banyak pilihannya. Kemudian penghasilan masyarakat, semakin penghasilan masyarakat itu semakin sesuai, misalnya di Indonesia itu UMR-nya 4.500.000 misalnya, maka dalam membuat harga produk, barang atau jasa harus sesuai dengan kemampuan masyarakat di Indonesia, ya. Misalnya seperti itu. Kemudian tingkat penyebaran penduduk. Kalau tingkat penyebaran penduduknya itu, misalnya tingkat penyebaran penduduknya itu di Pulau Jawa lebih padat. Maka kalau tingkat penyebaran penduduk di Pulau Jawa lebih padat, teman-teman, maka barang yang diproduksi dan disebarkan di Pulau Jawa harus lebih banyak. Karena memang daerah Pulau Jawa di Indonesia adalah daerah padat penduduk. Kemudian ada agama, adat istiadat. Itu biasanya hari keagamaan, kemudian hari adat istiadat suatu daerah atau negara. Itu sangat amat mempengaruhi ya dalam membuat budgeting. Karena misalnya kalau hari keagamaan tadi, yang tadi saya jelaskan, misalnya kalau misalnya ada Lebaran, itu kan libur seminggu dan lain sebagainya. Itu kan mempengaruhi produksi, mempengaruhi jumlah unit barang. Kemudian berbagai kebijaksanaan pemerintah terkait misalnya COVID. COVID ini pemerintah memberlakukan adanya sistem jam malam. Ya, itu berarti kan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian keadaan perekonomian nasional. Contohnya misalnya, karena ada situasi COVID, maka keadaan perekonomian nasional kita itu menjadi menurun. Ya, begitu juga kemajuan teknologi. Dulu kalau kita mau menjual barang, kita harus mempunyai toko. Sekarang tidak perlu, yang penting ada internet dan ada komputer. Karena ada kemajuan teknologi. Kemudian ada prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama ada manajemen involvement, itu keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna. Jadi yang di manajemen involvement ini manajemen harus mengetahui makna dari membuat anggaran itu apa sih? Tujuannya apa sih? Sasarannya apa sih? Seperti itu. Kemudian organizational adaptation.
Jadi maksudnya gini, di dalam perusahaan itu kan terdiri dari berbagai macam departemen, terdiri dari berbagai macam banyak manajer. Nah, SOP-nya itu mesti jelas, job desk-nya itu mesti jelas. Manajer produksi bekerja sebagai apa, manajer penjualan wewenangnya apa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility. Contohnya gini, kalau accounting itu pakai sistem pencatatannya apa? SAP kah? Mayop kah? Sistem accountingnya, lalu pencatatannya menggunakan PSAK kah? IFRS kah? US GAAP kah? Metode pencatatan accountingnya? Itu mesti jelas. Kemudian ada goals orientation. Dalam membuat perencanaan anggaran, tujuannya itu harus realistis. Untuk jangka pendek kah atau untuk jangka panjang? Selanjutnya ada full communication. Full communication itu suatu perencanaan dan pengendalian yang dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Ya, harus ada komunikasi yang jelas. Realistic expectation itu maksudnya adalah perencanaan manajemen harus menghindari konservatisme. Jadi maksudnya gini, tidak boleh membuat anggaran itu yang ngeyel. Harus realistis, sasarannya itu harus detail. Jadi sasarannya itu tidak boleh yang tidak dapat dicapai, ya. Timeliness. Jadi laporan-laporan itu harus sampai ke tangan manajer itu tepat pada waktunya, sehingga manajer itu tidak telat dalam membuat keputusan. Ini sangat amat penting ya, timeliness. Makanya budgeting itu selalu ada jangka waktunya. Ya, seperti itu teman-teman. Ada flexible application. Di dalam budgeting tidak boleh ada yang kaku. Ya, harus fleksibel karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa kondisinya. Kemudian ada reward and punishment. Jika budgeting itu berjalan sesuai dengan yang kita mau, maka bagus dong. Maka manajer itu harus diberikan reward oleh perusahaan. Tetapi jika budgeting itu tidak sejalan dengan actualnya, actual dengan budgeting jauh sekali bedanya, maka manajer itu harus dikenai punishment. Kemudian organisasi penyusunan anggaran. Ya, ini biasanya terkait dengan Departemen Komite Anggaran ya. Ini terkait dengan menganalisis informasi masa lalu, bisa penyusunan perencanaan strategik, mengkomunikasikan tujuan strategik, memilih taktik, menyusun usulan anggaran, menyerahkan revisi, setelah revisi baru akan ada penetapan finalnya. Kemudian harus disahkan oleh pemilik perusahaan atau dalam rapat umum pemegang saham. Jadi yang namanya budgeting atau penyusunan anggaran akan mengalami banyak sekali revisi, berkali-kali revisinya. Nah, setelah sudah final, itu akan diberitahukan dan diumumkan disahkan oleh pemilik perusahaan atau melalui rapat umum pemegang saham. Contohnya, manajer departemen bisa langsung top and bottom itu ke komite anggaran tanpa melalui departemen anggaran atau bisa juga melalui departemen anggaran. Lalu kemudian komite anggaran ini kemudian kan manajer departemen membuat budgeting ya, menyusun budgeting. Setelah menyusun budgeting, kemudian manajer departemen berkoordinasi dengan departemen anggaran, menyerahkan ke komite anggaran. Ya, komite anggaran kemudian memberikan ke Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian akan disahkan, kemudian setelah disahkan dibalikan lagi anggaran itu ke komite anggaran. Komite anggaran kemudian menelaah dan menyetujui lagi, kemudian menginfokan kepada manajer departemen. Lalu ada komisi anggaran. Komisi anggaran itu anggotanya terdiri dari salah seorang anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer bagian umum administrasi dan personalia. Fungsi pokok komite anggaran itu menentukan kebijaksanaan umum, meminta, menerima, menelaah taksiran anggaran individual, menyarankan revisi, menyetujui anggaran, dan menerima menganalisis laporan anggaran. Kemudian hubungan budget apa dengan accounting? Kalau accounting itu untuk menyediakan data historical. Biasanya kalau budgeting itu meminta data historical ke bagian accounting, kemudian bagian accounting itu akan memberikan data historicalnya, baru bagian budgeting bisa membuat budgeting. Bagian budgeting kemudian akan membuat format budgetingnya biasanya secara format accounting. Kemudian accounting kemudian
akan menyediakan data aktualnya terkait dengan proyek tersebut. Ya, kemudian accounting memberikan data aktualnya kepada budgeting untuk kemudian bagian departemen budgeting akan mengevaluasi ya, apakah budgeting versus aktualnya sesuai atau tidak, atau banyak perbedaan. Ya, terima kasih teman-teman atas pertemuan kedua kita kali ini. Saya berharap teman-teman semuanya semangat terus, stay safe, dan sampai jumpa.